Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita dalam Renungan Malam Resort GKI Sampit, edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Bersama dengan saya Vikaris Kristomas Nataleo yang akan menyampaikan Renungan Malam pada saat ini bagi kita bersama. Dan nas yang diperhadapkan untuk kita bersama renungkan yaitu terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-28. Namun di sini Bapak Ibu Saudara, saya tidak membaca keseluruhan ayatnya, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-22 bagi kita bersama yang demikian bunyi firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sekali sengsara. Nah Bapak Ibu Saudara, Kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Tuhan bukan berarti hidup akan selalu mudah. Paulus dan Barnabas juga menguatkan jemaat yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan pada saat itu. Mereka tidak mengatakan bahwa setelah percaya kepada Kristus semua masalah itu akan hilang. Sebaliknya mereka mengingatkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sekali sengsara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini sangat dekat sekali di dalam kehidupan yang terjadi dalam hidup kita setiap saat. Pada saat kita merasa mulai lelah, kita menghadapi setiap tuntutan di dalam pekerjaan, masalah keluarga, sakit penyakit, kebutuhan ekonomi, bahkan pergumulan dalam pelayanan atau persoalan yang tak kunjung selesai di dalam hidup kita setiap hari. Sehingga dalam keadaan seperti itu, iman kita seringkali dapat menjadi lemah dan kita bertanya, Tuhan mengapa ini harus terjadi di dalam hidup kita setiap hari? Namun Bapak Ibu Saudara, kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-22 ini mengajak kita untuk selalu bertekun, baik itu di dalam kesulitan, baik itu di dalam setiap pergumulan, bahkan sengsara yang kita hadapi di dalam hidup kita setiap harinya. Sebab kesulitan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru dalam pergumulan, Tuhan mengajarkan kita untuk semakin bergantung kepadanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Iman yang kuat bukanlah iman yang tidak pernah menangis atau mengalami masalah, tetapi iman yang selalu memegang dan berpegang teguh kepada Tuhan sekalipun keadaan itu tak kunjung berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus sendiri kita tahu ia mengalami banyak penderitaan di dalam setiap perjalanan pelayanannya, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus memberitakan Kristus dan menguatkan jemaat pada saat itu. Sehingga ini boleh menjadi teladan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi orang yang saling menguatkan sesama. Sehingga Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-14 ini, mari kita semua mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun kita tidak tahu dan kita tidak mengerti akan jalan yang Tuhan sediakan bagi kita, tetapi hendaknya kita selalu percaya dan bertekun dalam setiap firman-Nya. Sebab perjalanan iman di dalam kita boleh menjalani hidup kita setiap saat itu tidak selalu melewati jalan yang mudah atau jalan yang lurus. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang terus berharap kepadanya di dalam ia boleh menjalani kehidupannya setiap saat. Amin untuk firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh bersyukur melewati firman-Mu ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali untuk kami selalu menyerahkan setiap kehidupan kami, berpegang teguh di dalam setiap firman Tuhan, agar kami tidak boleh memilih jalan yang salah. Di dalam kami boleh
melangkah di dalam hidup kami setiap saat. Pun Tuhan melewati firman Tuhan, pada saat ini kami pun selalu diingatkan untuk selalu berpengharapan, untuk selalu menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap masalah, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami boleh Tuhan menyerahkan setiap pekerjaan usaha, setiap aktivitas, setiap langkah yang boleh kami tepaki pada saat ini, agar kiranya setiap apapun yang boleh terjadi ataupun setiap hal yang boleh Tuhan kehendaki itu boleh terjadi dalam hidup kami, kami boleh serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan malam kita pada saat ini. Kembali kita dalam renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.